Tahun ini, Raka, seorang mahasiswa sastra dari Jakarta, datang ke desa Karangtengah untuk menyelesaikan tugas akhirnya tentang folklore musik tradisional di pedesaan Jawa. Ia tertarik pada budaya dangdut lokal dan mendengar kabar tentang legenda Siti Nurhaliza dari seorang dosen. Raka yang skeptis terhadap hal-hal mistis justru tertantang untuk menyelidiki kisah tersebut. Ia tiba di desa pada sore hari tanggal 16 Agustus. Hanya sehari sebelum perayaan kemerdekaan, warga menyambutnya dengan ramah. Namun ada ketegangan di balik senyum mereka. Kepala desa, Pak Jumadi, memperingatkan Raka agar tidak keluar malam nanti. Anak muda, kami senang kau datang, tapi jangan keluar malam-malam, terutama setelah pukul 12. Ada yang datang, dia suka menyanyi, tapi bukan untuk didengar. Raka tertawa. Arwah? Bapak percaya arwah? Pak Jumadi hanya menggeleng pelan. Dulu aku juga tidak percaya. Sampai aku dengar suaranya dan melihat bayangannya menari di bawah pohon jati tua. Dia tak sendiri. Ada yang menontonnya. Tapi penonton itu bukan manusia. Raka menginap di rumah Bu Marti, janda tua yang tinggal sendiri di ujung desa. Rumahnya dekat dengan hutan dan jurang tempat Siti diperkirakan tewas. Malam itu, Raka merekam suara alam, wawancara warga, dan mencatat cerita-cerita tentang Siti. Semakin banyak yang ia dengar, semakin aneh kisahnya. Konon, Siti bukan hanya cantik dan berbakat, tapi juga membuat perjanjian dengan roh penunggu hutan agar suaranya selalu memikat. Dalam perjanjian itu, ia harus menyanyi setiap tahun di malam 17 Agustus sebagai bentuk penghormatan. Jika tidak, roh akan mengambil jiwa orang yang mendengar suaranya. Dan tahun lalu, kata Bu Marti sambil menatap api kompor, ada anak muda dari kota, seperti kau, datang merekam suara itu. Esok harinya, dia tak bangun, mati, tapi tubuhnya hangus, seperti terbakar dari dalam. Raka mengangkat alis, mungkin serangan jantung. Bu Marti hanya tersenyum getir. Tidak ada bekas luka di luar, tapi kulitnya hitam, matanya meleleh. Aku lihat sendiri. Malam semakin larut. Acara 17-an di desa berakhir pukul 11 malam. Raka memutuskan untuk tetap terjaga, merekam suara malam dengan mikrofon digital canggih. Ia duduk di teras, memandang hutan yang gelap dan sunyi. Pukul 00.19, angin berhembus kencang. Daun-daun bergetar. Dan tiba-tiba, suara lagu itu muncul. Pelan, seperti dari radio tua yang ditinggalkan. Liriknya mengalun, jelas, meski tidak ada sumber suara yang terlihat. Di bawah bulan, aku menunggu. Siapa yang berani mendekatiku? Aku tak jahat, tapi jangan ganggu. Aku hanya ingin bernyanyi. Raka merinding, bukan karena takut, tapi karena suara itu begitu nyata. Ia mengarahkan mikrofon, merekam dengan tangan gemetar. Ia ingin membuktikan bahwa ini hanya trik akustik atau rekaman lama yang diputar oleh seseorang. Tapi tidak ada siapa-siapa, hanya suara itu dan sesekali derap langkah di tanah berlumpur. Ia mengambil kamera dan pergi ke hutan mengikuti arah suara. Semakin dalam, semakin dingin. Cahaya bulan menembus celah-celah daun, menciptakan bayangan aneh di tanah. Dan kemudian, di tengah hutan, ia melihatnya. Seorang wanita berkebaya merah menari sendiri di bawah pohon jati besar. Rambutnya panjang, ikal, tergerai. Ia memegang kipas merah, membukanya dan menutupnya seirama lagu. Tubuhnya bergerak lincah, meski kakinya tidak menyentuh tanah. Ia melayang 5 senti di atas tanah,
tanpa bayangan. Raka terpaku. Kamera di tangannya terus merekam. Ia ingin berteriak, tapi kau datang. Kau dengar aku. Kau bawa mesin. Kau catat ceritaku. Tapi kau tak tahu, aku butuh teman untuk bernyanyi selamanya. Raka berbalik, ingin lari. Tapi kakinya seperti terkunci. Angin berhembus kencang, dan tiba-tiba pohon-pohon di sekelilingnya mulai bergerak. Bukan karena angin, tapi seperti hidup. Akar-akar keluar dari tanah, menjalar ke arahnya. Ia terjatuh. Kamera terlepas. Ia melihat Siti mendekat, melayang. Suaranya kini menggema di seluruh hutan. Kau ingin tahu kisahku kan? Bisiknya. Suaranya seperti campuran antara nyanyian dan desisan. Aku dikhianati. Aku dibunuh. Tapi bukan oleh manusia. Oleh mereka yang iri. Mereka yang tak bisa menerima bahwa aku lebih hebat. Raka mencoba bicara. Siapa yang membunuhmu? Siti tertawa pelan. Orang-orang desa. Mereka takut aku terlalu populer. Aku akan pergi, meninggalkan mereka. Maka mereka menjebakku, menuduhku menyihir penonton. Mereka menyeretku ke jurang dan melemparkanku. Tapi aku tak mati. Aku jatuh dan bangkit. Karena aku telah berjanji pada roh hutan. Aku akan bernyanyi selamanya. Dan setiap tahun, aku butuh satu orang yang mendengar laguku untuk menemaniku. Menemanimu? Tanya Raka, napasnya tersengal. Ya, orang yang mendengar lagu penuh akan menjadi penonton abadiku. Jiwa mereka akan terjebak, menontonku bernyanyi setiap tahun selamanya. Seperti mereka di sana. Siti mengangkat kipasnya, menunjuk ke arah semak. Raka menoleh. Di antara pohon, puluhan bayangan manusia berdiri kaku, memandang ke arah panggung tak terlihat. Mereka memakai pakaian dari berbagai zaman, dari tahun 70-an hingga modern. Semuanya diam, matanya kosong, mulut terbuka, seolah sedang mendengarkan lagu. Orang-orang yang mendengar laguku sampai habis, mereka tak bisa pergi, bisik Siti. Termasuk kau, jika kau tak berhenti merekam. Raka menoleh ke kameranya. Masih menyala. Rekaman terus berjalan. Ia mencoba mematikannya, tapi tombolnya macet. Siti mendekat. Terlambat. Kau sudah mendengar 3 bait. Kau sudah terikat. Raka berteriak, mencoba bangkit. Akar-akar menyeretnya ke tengah hutan, ke sebuah panggung kayu tua yang ditumbuhi lumut. Di sana Siti naik ke atas, membuka kipasnya, dan mulai bernyanyi lagi. Aku kembali di malam yang sama. Kau dengar suaraku, tapi tak lihat wajahmu. Aku menari di atas tanah basah. Karena cinta, aku tak bisa pergi. Raka ingin menutup telinga, tapi tangannya tak bisa bergerak. Tubuhnya perlahan membeku seperti batu. Ia merasa jiwanya ditarik keluar, terperangkap dalam suara itu. Pandangannya kabur. Yang terakhir ia lihat adalah Siti menatapnya, tersenyum, lalu berbisik. Selamat datang di penonton abadi.